Halo semuanya, langsung aja nih kita masuk ke pembahasan kali ini. Kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah misteri ekonomi raksasa yang belakangan ini lagi bikin heboh dan benar-benar menyita perhatian satu negara. Coba deh perhatiin kontradiksi yang super mencolok ini. Di satu sisi, pemerintah kita tuh lagi bangga banget, soalnya pertumbuhan ekonomi kita fenomenal, tembus 5,61%. Keren kan? Tapi di saat yang sama, nilai tukar mata uang kita malah anjlok parah ke level terendah baru, nyentuh Rp17.614 per dolar Amerika. Complang banget kan? Nah, ini pastinya bikin kita mikir dan munculin satu pertanyaan besar. Kalau ekonomi kita emang lagi meroket tajam, kenapa rupiah kita malah nyungsep? Ini tuh ibarat paradoks yang bikin semua orang, dari netizen yang suka julid sampai pakar ekonomi beneran, pecah suara. Kita semua jadi nebak-nebak, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di balik angka-angka ini? Oke, biar kita bisa bedah misteri ini dengan objektif, kita punya peta jalan nih. Pertama soal paradoks rupiah, kedua tentang tekanan global, ketiga soal belanja dan kepercayaan, keempat dampaknya di meja makan kita, dan terakhir strategi pemerintah. Bagian 1, paradoks rupiah dan bagaimana kita membedah kepanikan yang ada. Benar sih, situasinya emang lumayan bikin deg-degan, tapi kalau kita lihat datanya langsung, depresiasi yang sekarang ini beda banget sama krisis ngeri tahun 98. Dulu tuh mata uang kita hancur lebur dalam sekejap, dengan kejatuhan sampai 600%. Suku bunga terbang ke 60%, belum lagi cetak uang yang gila-gilaan. Nah, kalau sekarang, pasokan uang masih lumayan terkendali di kisaran 10-15%, pelemahan rupiahnya juga terjadi jauh lebih pelan-pelan, jadi pemerintah masih punya napas buat ambil tindakan. Nggak sekiamat itu kok. Walaupun nggak separah dulu, kita tetap harus cari tahu kenapa rupiah bisa tembus di atas 17.600. Jawabannya ada di efek domino dari 3 lapisan ini yang saling nyambung. Faktor eksternal dari luar, faktor domestik di dalam negeri, dan pastinya kepercayaan pasar yang ngerespons kedua hal tadi. Lanjut ke bagian 2, tekanan global atau faktor eksternalnya. Kita lihat nih gimana reaksi berantai ini bermula. Awal tahun ini, inflasi di Amerika secara mengejutkan ternyata masih betah di atas, yang akhirnya bikin The Fed nunda pemotongan suku bunganya. Terus masuk ke bulan April, ketegangan di Selat Hormuz makin panas. Rangkaian kejadian ini tuh memicu kepanikan luar biasa. Akibatnya apa? Modal global lari terbirit-birit nyari tempat aman ke dolar Amerika Serikat. Imbasnya, mata uang negara berkembang kayak rupiah kita jadi ikut terinjak-injak. 3 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, buat gampangnya ini adalah jumlah cadangan devisa yang terpaksa harus dibakar sama Bank Indonesia baru-baru ini. Semuanya dilakuin mati-matian cuma buat nahan laju kejatuhan dan ngestabilin nilai mata uang kita di tengah badai arus modal yang lagi pada kabur ke luar negeri. Masuk ke bagian 3, belanja dan kepercayaan domestik dalam ranah debat fiskal. Nah, kalau kita lihat dari kacamata pemerintah, mereka sebenarnya super pede loh. Dari pernyataan Kementerian Keuangan aja, mereka yakin banget kalau strategi belanja negara yang lumayan agresif, kayak jor-joran mencairkan triliunan dana di awal tahun, itu sukses ngebawa kita keluar dari apa yang mereka sebut kutukan pertumbuhan 5%. Plus, mereka ngerasa ini juga ngebantu ngelindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Tapi, realita di lapangannya justru lumayan beda. Pasar lagi dilanda kecemasan nyata yang benar-benar ngehantam kepercayaan mereka. Bayangin aja ada arus modal asing yang kabur sebesar 68 triliun rupiah cuma dari Januari sampai April. Para investor ini juga lagi deg-degan melihat pengeluaran masif negara yang nembus 815 triliun di kuartal pertama. Belum lagi lonjakan subsidi energi, sampai kebingungan soal tata kelola badan baru kayak Danantara. Bisa dibilang, kredibilitas fiskal kita lagi benar-benar diuji sekarang. Dan yang bikin makin pusing, ada ketimpangan perdagangan yang memperburuk situasi. Coba bandingin ini, pertumbuhan ekspor kita cuma ngerayap tipis di 0,34%, sementara impornya meroket tajam sampai 10,05%. Jauh banget kan? Ini ngasih tekanan yang luar biasa berat, karena kita jadi harus rela ngebakar rupiah yang lagi lemah-lemahnya buat beli dolar yang lagi mahal-mahalnya cuma demi datengin barang dari luar negeri. Bagian 4, dampaknya di meja makan Anda, alias efek di dompet. Akar masalah buat kita sehari-hari sebenarnya ada di sini, ketergantungan impor. Fakta bahwa sampai 70% bahan baku industri nasional kita masih didatengin dari luar negeri itu jadi PR besar. Secara matematis nilai tukar rupiah yang lagi lemas ini bakal otomatis diterjemahkan jadi lonjakan biaya hidup buat kita semua, tanpa terkecuali. Makanya, depresiasi ini bukan cuma soal angka-angka merah yang kedap-kedip di layar trading para pialang. Enggak, ini adalah ancaman nyata buat piring makan kita.
tahu dan tempe kesukaan kita yang kedelainya impor, mie instan yang butuh gandum dari luar, sampai bahan bakar kayak Dexlite buat urusan logistik yang harganya udah tembus Rp26.000 per liter, siap-siap aja merangkak naik semua. Anda harus mulai pinter-pinter ngatur anggaran bulanan yang kayaknya bakal makin bengkak nih. Gara-gara reaksi berantai tadi, para ahli ekonomi udah mulai kasih peringatan, ada risiko nyata kalau inflasi tahun ini bisa terbang tinggi mendekati angka 4,8%. Kalau ini sampai kejadian, yang paling babak belur tuh justru teman-teman di kelas menengah. Kenapa? Karena mereka nggak dapet jaring pengaman alias bansos dari pemerintah, tapi tetap harus nanggung beban kenaikan harga ini sendirian. Kasihan kan? Terakhir, bagian 5, strategi pemerintah atau buku panduan pertahanannya. Pastinya, otoritas moneter kita nggak cuma duduk diam lihat ini semua. Bank Indonesia ngeluarin jurus andalan berupa langkah-langkah darurat yang mereka sebut jamu. Mereka beneran ngelakuin apa aja buat nyetop pendarahan valuta asing ini. Mulai dari ngebatasin pembelian dolar buat retail maksimal 25.000 per bulan, ngerayu investor pakai obligasi SRBI yang bunganya tinggi di 6,21%, nyerap belasan triliun SBN, sampai maksa para eksportir buat nahan dolar mereka tetap ada di dalam negeri. Semuanya dicoba. Gak mau ketinggalan, Kementerian Keuangan juga ikut turun gelanggang buat bantuin Bank Indonesia. Caranya, dengan ngaktifin yang namanya Bond Stabilization Fund. Tujuannya sih jelas banget, buat nopang harga obligasi pemerintah biar imbal hasilnya gak makin liar. Soalnya kalau dibiarin liar, wah bisa-bisa makin banyak modal asing yang angkat koper dari tanah air. Pada akhirnya, dari semua kepanikan dan strategi pertahanan abis-abisan ini, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar yang mendasar banget. Kira-kira, ambisi dan komitmen agresif mengejar target pertumbuhan ekonomi 6% ini bakal cukup kuat nggak ya buat merebut balik kepercayaan para investor global? Ataukah kita semua harus mulai legowo dan beradaptasi sama realitas baru, di mana rupiah yang lebih loyo dan barang-barang yang serba mahal ini bakal jadi makanan sehari-hari yang normal? Benar-benar sesuatu yang harus kita renungkan bareng-bareng nih. Oke, terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini dan pastinya teruslah belajar.